Mulai. Kalian bisa lihat slide saya? Bisa, Mem. Bisa, Mem. Bisa, Mem. Jadi ini kita pelajaran yang pertama, ya kan? Ini kita kuliah yang pertama, kita mau mempelajari struktur inti atom, ya, struktur inti atom. Nah, jadi kompetensi dasar kuliah yang pertama ini kita mau mempelajari supaya kalian dapat menjelaskan struktur inti atom, itu yang pertama. Nah, yang kedua dapat menjelaskan sejarah perkembangan penemuan partikel dasar penyusun atom, itu yang pertama, yang kedua. Nah, yang ketiga, nah kita perlu mengetahui mengapa suatu unsur itu dapat bersifat radioaktif. Ya kan, nggak semua unsur bisa radioaktif, ya kan? Nah, misalnya kalau besi gitu, nah besi kan dia tidak radioaktif kan? Nah, tapi kenapa misalnya radium itu radioaktif? Tentu ada bedanya. Jadi makanya itu yang akan kita pelajari di bagian ini. Oke. Nah, sekarang kita mau melihat penemuan struktur atom. Nah, penemuan struktur atom itu dimulai dengan ada percobaan, ya, percobaan. Nah, percobaan ini kita sebut gas discharge tube, nah, atau bahasa Indonesianya tabung pelepasan gas, ya, gas discharge tube. Nah, apa aja komponennya di sini? Kalau kita lihat, nah komponennya ini, ya, dari skematiknya ini kita ada katoda, ya, ada katoda, ada anoda, baru disinilah gas itu dilepas, ada gas di sini, gas discharge tube. Nah, baru ada sinar di sini, ada sinar, katoda ray, ya, katoda ray. Nah, karena ada katoda dengan anoda, nah antara katoda dan anoda ini akan dialirkan tegangan tinggi, ya, tegangan tinggi. Jadi karena ada dialirkan tegangan tinggi, kalau ada satu katoda satu anoda, jadinya bisa listrik mengalir di sini, listrik yang mengalir. Nah, karena listriknya mengalir di dalam gas, nah ada cahaya yang dipancarkan, makanya disebut di sini katoda ray, ya, katoda ray. Ray itu kan kalau kita bahasa Inggrisnya adalah cahaya, ya. Nah, inilah awal para ilmuwan memikirkan kenapa ini bisa terjadi, ya. Berarti kan ada sesuatu yang terjadi. Kenapa kalau kita alirkan ini, kita ada tegangan tinggi, ya, ada tegangan tinggi. Nah, ketika ada katoda dan anoda, nah kenapa ketika listrik ini mengalir dalam gas, ya kan, bisa ada cahaya yang dipancarkan, ya kan? Berarti ada sesuatu. Kenapa kalau nggak ada listrik itu si gas itu nggak memancarkan, ya? Tetapi begitu dialirkan listrik, nah ada pancaran gas, ya. Ini menyebabkan listrik mengalir melalui gas sehingga ada cahaya yang terpancar, ya. Ini yang pertama. Nah, kemudian disinilah mulai ada para ilmuwan menyatakan bahwa ada energi yang dipancarkan dari katoda, ya, energi yang dipancarkan dari katoda. Nah, elektroda ini bermuatan negatif. Nah, bentuk energi ini, inilah yang disebut sinar katoda atau katoda ray. Ya. Berarti kalau ada katoda ray, berarti kan ada yang dipancarkan. Nah, berarti ada energi yang dipancarkan. Kan ada energi yang dipancarkan. Nah, jadi para ilmuwan mulai berpikir apa ini? Kenapa bisa seperti ini? Gitu ya. Itulah awal para ilmuwan mulai memikirkan bagaimana sebenarnya struktur atom ini. Ya, bagaimana sebenarnya struktur atom. Oke. Nah,
Baru selanjutnya percobaan tadi itu semakin disempurnakan oleh J.J. Thomson. Nah, J.J. Thomson ini tahun 1856 ke 1940 ya. Nah, sama ada anoda, ada katoda. Nah, antara anoda dan katoda ini ada voltase yang dialirkan ya. Ada voltase yang dialirkan. Nah, jadi karena ada voltase yang dialirkan tadi ada gas di sini kan ya. Jadi ada sinar dia kan, ada sinar. Nah, percobaan si J.J. Thomson ini ya dibuatlah ada batangan itu yang bersifat negatif. Ada batangan yang bersifat positif. Nah, ketika diarahkan si katoda ray ini melalui ini, ya, ternyata si katoda ray itu cenderung ke arah positif plate. Ya, jadi dibelokkan ya, dibelokkan oleh medan magnet atau medan listrik. Ya. Nah, jadi kalau seperti ini berarti si katoda ray ini bermuatan ya. Berarti dia ada muatannya. Nah, kalau berarti ada muatan, nah dalam asumsi awal itu atom itu kan netral. Ya kan? Atom itu maksudnya partikel itu netral. Nah, tapi ternyata melalui percobaan si J.J. Thomson ini ya si katode ray ini dilewatkan ke medan magnet atau medan listrik, dia berbelok ke arah yang positif. Berarti kalau berbelok dia ke arah yang positif, si katode ray ini ada muatannya. Terdiri dari partikel yang bermuatan. Nah, jadi dari situ para ilmuwan mulai menyatakan bahwa atom ini mungkin bukan yang paling kecil. Mungkin dari atom itu ada lagi strukturnya. Ya, ada lagi strukturnya. Karena dari percobaan ini diketahui bahwa ternyata si katoda ray ini dia berbelok. Kalau tadi dia lurus, berarti kita bisa putuskan bahwa si atom ini netral. Tapi ternyata kalau kita berbelok seperti ini, berarti si atom ini dia katode ray ini dia tidak netral. Nah, berarti di sini pengukuran tingkat defleksi sinar katoda di medan magnet atau medan listrik itu bisa sama dengan rasio massa terhadap muatan partikel. Nah, jadi berarti partikel yang dipancarkan oleh katoda yang bermuatan negatif ini, berarti dia bermuatan negatif, ini disebut sebagai elektron. Ya, elektron. Jadi kita tahu berarti si katode ray ini ada elektronnya karena dia bergerak ke arah si positif ya kan, di positif ke arah bawah kan dia positif, atas kalau ke atas tadi dia berarti dia negatif ya kan. Nah, karena kan nggak mungkin kalau misalnya dia positif ke arah positif pasti dia bertolakan kan, jadi harus dia yang ke arah berarti dia negatif gitu. Nah, rasio dari massanya ini ya kan, ini kan ada rasio massa terhadap muatan partikel ya. Rasio massa terhadap muatan partikel itu bisa diukur dari ini displacement-nya ini. Ya kan? Kalau kalian lihat kan antara yang lurus ini dengan yang ini nanti ada jaraknya. Nah, itu bisa kita ukur rasio massa dengan partikelnya. Nah, baru diputuskanlah bahwa si katode ray ini mengandung elektron. Berarti atom itu terdiri dari elektron. Berarti si atom bukan paling terkecil, tetapi ada juga subatomik partikel. Nah, subatomik partikel itu salah satunya adalah elektron. Ya, jadi partikel ini memiliki muatan negatif. Partikel ini disebut sebagai elektron. Nah, sekarang itu J.J. Thomson. Jadi dari J.J. Thomson
kita ketahui baru si atom itu terdiri dari elektron, ya kan? Ada elektron di dalam partikel. Nah, sekarang si Robert Millikan. Nah, Robert Millikan ini 1868 sampai 1953. Nah, apa yang dilakukan Robert Millikan ini? Nah, ternyata si Robert Millikan ini yang dilakukannya adalah menggunakan tetesan minyak bermuatan listrik. Nah, karena menggunakan tetesan minyak yang bermuatan listrik, nah, si Robert Millikan ini bisa menghitung, ya, melakukan perhitungan berapa massa satu elektron. Ya, berapa massa satu elektron. Nah, ingat tadi kan, kalau misalnya kita lakukan percobaan si J.J. Thomson, itu kan bisa kita hitung berapa displacement-nya, berapa jaraknya antara yang harusnya ini yang lurus ke defleksinya ini kan. Nah, dari sini kita bisa hitung rasio massa terhadap muatan partikel. Nah, jadi menggabungkan Robert Millikan menggunakan metode si J.J. Thomson itu, yang dipakainya itu adalah tetesan minyak, ya, tetesan minyak yang ada muatan listriknya, sehingga bisa menghitung massa satu elektron. Nah, caranya bagaimana? Massa per muatan dikali muatan, ini sama dengan massa, ya. Jadi berdasarkan displacement tadi itu bisa dihitung berapa massa satu elektron. Nah, sekarang itu tadi kan kita belajar struktur atom. Nah, berdasarkan si J.J. Thomson tadi baru tahulah ada yang muatan negatif, ada si elektron. Nah, baru selanjutnya kita masuk ke radioaktivitas, ya. Karena kita belajar radiokimia, berarti kita belajar senyawa-senyawa yang memancarkan radioaktivitas. Nah, jadi apa aja itu? Jadi dimulai dari fisikawan Prancis Henri Becquerel, ya. Nah, Henri Becquerel ini mulai menemukan adanya senyawa uranium. Ya, uranium ini ternyata memancarkan bentuk energi yang baru. Ya kan? Memancarkan bentuk energi yang baru. Jadi tahulah kalau uranium ini berbeda dengan senyawa yang lain karena memancarkan bentuk energi yang baru. Nah, ternyata pekerjaan si Henry ini dilanjutkan oleh Marie Curie dan Pierre Curie. Ya. Nah, Marie Curie ini yang mengeluarkan istilah radioaktivitas. Nah, si Becquerel ini kan, si Henry ini baru bilang bahwa uranium ini ada energi baru yang dipancarkan. Nah, Marie Curie yang bilang itu istilahnya energi baru itu adalah radioaktivitas. Nah, radioaktivitas itu apa? Emisi sinar energi oleh materi. Ya, emisi sinar energi oleh materi. Nah, jadi mereka nggak tahu awalnya kalau si radioaktivitas ini berbahaya, ya, berbahaya. Jadi saya ada baca dari satu artikel, suaminya Marie Curie ini kan namanya Pierre Curie. Nah, dia ngajar, dia bawa uranium itu di kantongnya untuk proses pengajaran, karena kan unik. Kalau dibawanya, ditunjuknya ke siswa, si uranium ini kan memancarkan sinar hijau. Nah, kan unik, dianggapnya unik gitu. Belakangan Marie Curie dengan Pierre Curie ini terkena kanker. Dua-dua mereka meninggal karena kanker. Ya. Nah, jadi terkadang itulah kita awalnya kita menemukan sesuatu yang baru, kita tidak tahu itu bahaya gitu ya. Nah, itu yang terjadi pada Marie Curie dengan Pierre Curie. Nah, saya juga ada melihat, menonton satu dokumenter ya, satu dokumenter. Nah, ini dokumenter ini ya, ini mereka
meneliti tempat-tempat di bumi ini yang tinggi tingkat radioaktivitasnya. Ya. Yang pertama, yang paling tinggi itu yang mereka ukur di Chernobyl. Nah, ada Chernobyl itu ada satu rumah sakit, ada basementnya, ya, bawah tanahnya. Nah, disitulah ditaruh semua pakaian-pakaian pemadam kebakaran itu. Nah, ketika mereka ke tempat itu, mereka memakai pakaian yang benar-benar pakaian yang kayak APD gitu, tapi APD untuk radioaktivitas. Mereka ukur berapa tingkat radioaktivitas di basement itu. Nah, itulah yang paling tinggi di dunia, tingkat radioaktivitas di basement itu. Karena di situ semua sampah-sampah sewaktu pemadam kebakaran itu berusaha mematikan api dari ledakan Chernobyl tersebut. Nah, terus mereka juga melakukan penelitian di ruang kerja Marie Curie dengan Pierre Curie. Nah, kalian bayangkan ini ya, 1900-an, ya, awal 1900-an si Marie Curie dengan Pierre Curie ini. Nah, tapi diukur tahun 2000-an masih cukup tinggi tingkat radioaktivitas di meja kerja mereka. Jadi mereka ke Perancis, ke labnya Marie Curie dengan Pierre Curie. Nah, jadi labnya itu kan ada lab, ada pintu. Nah, di sebelah lab itu ada pintu, baru di situ meja kerjanya. Jadi meja kerjanya bersebelahan dengan labnya, hanya dipisahkan oleh pintu. Nah, jadi diukur tingkat radioaktivitas di pegangan pintunya, pintu antara lab dengan meja kerjanya itu sangat tinggi radioaktivitasnya di situ. Bayangkan setelah bertahun-tahun ya, setelah puluhan tahun. Nah, diukur lagi di meja kerjanya, di tempat dia kerja, itu juga sangat tinggi. Ya. Nah, jadi maksud saya di sini itulah bahayanya radioaktivitas ini. Kalian bayangkan kayak Chernobyl pun tahun 80-an, berarti kan sudah termasuk puluhan tahun kan, kalau si Marie Curie malah ratusan tahun ya. Nah, itu pun masih tinggi ya. Jadi ini uniknya radioaktivitas ini. Saya sudah jelaskan kan, radioaktivitas ada benefitnya, nanti ada benefitnya, tapi ada juga disadvantage-nya, ada juga kekurangannya ya. Nah, jadi ini Marie Curie dengan Pierre Curie ini mereka menemukan biji uranium. Ya, biji uranium. Nah, biji uranium ini bersifat radioaktif, ya. Nah, tetapi jadi si Curie ini, ya, suami istri berhasil dari biji uranium itu mengisolasi dua elemen. Elemennya apa aja? Polan dengan radium. Nah, radium inilah yang memancarkan cahaya berwarna kehijauan. Nah, inilah yang radioaktif itu. Radium ini, ya. Nah, jadi si Marie Curie dengan Pierre Curie ini berhasil mengisolasi dua elemen ini yang ternyata mereka lah sumber radioaktif itu. Nah, karena kan kalau si Henry ini kan dia hanya menyatakan bahwa si uranium ini bisa memancarkan bentuk energi baru. Tapi apa bentuk energi barunya itu gitu ya, dari mana? Nah, ternyata si Marie Curie dengan Pierre Curie itu bisa mengisolasi. Nah, polan dan radium inilah yang memancarkan cahaya berwarna kehijauan. Nah, jadi sudah dari Becquerel, ya, Henry Becquerel, Marie Curie, Pierre Curie. Nah, baru sekarang Ernest Rutherford. Nah, Ernest Rutherford ini sudah tahu kan dari si Marie Curie bahwa senyawa uranium ini ada dua, polan dengan radium ya. Nah, ternyata ada dua jenis radiasi yang bisa dipancarkan oleh senyawa uranium ini. Nah, radiasi yang pertama itu diserap oleh materi, ya, mudah diserap oleh materi, dia bermuatan positif. Nah, yang bermuatan positif ini ukurannya sangat besar
Ya, sangat besar dibandingkan dengan elektron. Nah, ini disebut sebagai partikel alfa. Ya, partikel alfa. Ini radiasi pertama. Nah, radiasi kedua ini partikel beta. Nah, partikel beta ini ketika diamati, ketika diukur, dia rasio muatan dan masanya sama dengan elektron yang tadi ditemukan oleh J.J. Thomson. Ya, yang ditemukan oleh J.J. Thomson. Nah, perbedaan antara alfa dan beta ini, si beta ini kecepatannya tinggi. Ya, kecepatannya tinggi karena dia lebih kecil. Kan tadi alfa lebih besar partikelnya. Nah, karena si beta ini lebih kecil, kecepatannya lebih tinggi. Nah, ada radiasi yang ketiga, namanya radiasi sinar gamma. Ya, radiasi sinar gamma. Radiasi sinar gamma ini dia energinya lebih rendah, ya, lebih rendah, dan ini yang kita sering pakai sebagai X-ray. Nah, jadi makanya kalau kalian mau melihat paru-paru gitu kan pakai ada sinar X-ray namanya kan. Nah, itu biasanya kan kalian untuk melihat paru kalian sinar X-ray dilindungi kan kalian, baru disinari gitu biar dia kita bisa mengamati tubuh kita tetapi tanpa membahayakan gitu ya. Nah, makanya misalnya kalau kalian ke rumah sakit lihat itu misal orang hamil, nah, nggak boleh di X-ray karena bisa membahayakan janinnya ya. Inilah radioaktivitas ini. Jadi salah satu gunanya nantinya yaitu untuk medis ya. Untuk medis kita bisa gunakan senyawa yang radioaktivitas ini. Nah, ini kita lihat lagi sekarang. Nah, kan tadi kita ada berbicara partikel alfa, beta, dan gamma. Ya kan? Partikel alfa, beta, dan gamma. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat ini ada lead container, berarti ini dia dari apa? Plumbum ya, dari PB. Ya, dari PB. Nah, PB ini dijadikan sebagai kontainer elemen radioaktif. Ya. Nah, setelah dilakukan seperti ini, dipancarkanlah dia di sini melalui celah, ya kan? Nah, dipancarkan melalui celah. Nah, ada medan magnet, ya. Nah, kalau kalian lihat dari medan magnet ini, setiap dari 3 jenis radiasi tadi itu berbeda arahnya, ya kan? Dan jadi si radioaktif elemen ini kan memancarkan tiga jenis radiasi. Nah, ketika dilewatkan ke medan magnet ini, nah kita lihat ada perbedaannya. Nah, beta dia ke arah positif karena si beta ini tadi dia bermuatan negatif. Nah, sementara si alfa dia ke arah negatif karena dia bermuatan positif. Nah, gamma ini dia tidak bermuatan. Nah, karena dia tidak mau bermuatan, dia lurus aja. Seperti ini. Nah, antara beta dengan alfa, apa yang kalian lihat perbedaannya? Selain positif dengan negatif, apa kalian lihat perbedaannya? Bagaimana jaraknya ini? Kalau beta jaraknya dari tengah ini lebih besar ya, lebih displacement-nya lebih besar kalau kita bandingkan dengan alfa. Ya kan? Kita lebih besar. Nah, kenapa? Apa tadi perbedaan antara alfa dan beta selain dari satu positif, satu negatif? Beta kecepatannya lebih tinggi daripada alfa. Beta kecepatannya lebih tinggi. Kenapa kecepatannya lebih tinggi?
kecepatannya lebih tinggi? Kenapa kira-kira kecepatannya lebih tinggi? Nah, ini ada di sini, low mass. Jadi beta itu low mass karena masanya setara dengan elektron. Jadi dia cepat karena dia kecil, ya kan? Sementara si alfa itu kan tadi katanya masanya lebih besar dari elektron. Nah, karena masanya lebih besar dari elektron berarti kan dia lebih lambat. Nah, jadi makanya di sini ini si displacement ini menentukan juga berapa massa dari si partikel yang ada pada setiap radiasi ini. Nah, karena dia ini besar displacement-nya, nah berarti kita tahu ini massanya lebih kecil. Nah, ini karena dia kecil displacement-nya, berarti massanya lebih besar. Ya. Nah, jadi makanya tadi kan percobaan D.J. Thomson menyatakan bahwa displacement ini kita bisa jadi tahu berapa massa dari partikel yang di sinar tersebut, ya. Jadi ada kaitannya semua. Oke. Nah, ini kita lihat lagi antara alfa, beta, dan gamma. Nah, mereka itu ada kemampuannya menembus material, tapi berbeda kemampuannya. Nah, kalau kalian lihat, alfa partikel ini hanya bisa sampai kertas. Kertas pun nggak bisa dilewati. Karena berat. Ya, karena berat. Nah, beta ini, kertas bisa dilewati, tetapi kalau kita menghalangi dengan 0,5 cm lead, ya, PB, itu nggak bisa lagi dilewatinya. Nah, kalau gamma, ini bisa dilewatin yang 0,5. Tapi kalau sudah kita buat 10 cm lead, nah dia tidak bisa melewatinya. Ya, jadi ketiga radiasi ini selain muatannya berbeda, masanya berbeda, kemampuannya menembus materi pun berbeda. Ya. Nah, kalau kalian lihat di sini, gamma inilah yang paling bisa menembus materi. Ya kan? Gamma ini yang paling bisa menembus materi. Makanya gamma ini yang dipakai sebagai alat medis untuk mendeteksi organ tubuh. Ya, organ tubuh. Nah, jadi inilah karakteristik dari radiasi alfa, beta, dan gamma. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Hah? Ada pertanyaan? Nggak ada? Jelas semua? Mem, izin Mem, ada pertanyaan Mem. Apa ini yang bertanya? Veronica? Iya Mem. Ya, Veronica bertanya apa? Saya mau bertanya Mem. Di antara ketiga sinar ini Mem, yang paling aman untuk digunakan ke tubuh manusia untuk mendeteksi organ manusia yang mana Mem? Gamma ray tadi kan X-ray. X-ray itu pakai gamma ray ya. Nah, kalau alfa dan beta ini tidak dipakai untuk itu ya, karena mereka mungkin tidak bisa interaksi dari materi kan. Maksudnya gamma ini pun bukan sepenuhnya aman ya. Nah, seperti saya bilang tadi kan, kalau misalnya kalian lihat di rumah sakit itu, kalau yang perempuan yang lagi hamil nggak boleh di X-ray karena bisa membahayakan janin. Jadi kenapa kita pilih gamma ray ini? Karena gamma ray ini dia yang paling bisa berinteraksi dengan materi. Beta dan alfa ini tidak bisa. Nah, kalian lihat alfa ini hanya bisa menembus sampai kertas saja. Nah, sementara beta 0,5 cm dari PB aja dia bisa berinteraksi. Tapi kalau gamma bisa sampai sini. Nah, itulah dasarnya kita memilih gamma ray sebagai alat untuk medis, untuk mendeteksi tubuh. Ya, itu satu.
Tetapi ya itu tadi, tetap aja ada beberapa precaution yang harus kita lakukan kalau kita menggunakan gamma ray sebagai sumber untuk menganalisa organ tubuh kita. Ada beberapa precaution, mungkin hour-nya segala macam harus diatur gitu ya. Sudah jelas, Veronica? Jelas, Mem. Terima kasih, Mem. Ya, jadi bukan karena ini yang paling aman, tapi lebih ke ini yang paling bisa berinteraksi dengan materi. Ya. Nah, sekarang kita lihat model atom. Ya. Model atom itu dimulai dari model atom Thomson. Ya kan, Thomson tadi yang ada percobaan J.J. Thomson tadi yang kita tahu ada elektron ya. Nah, model awalnya itu disebut model coklat cookie. Karena kalau kalian lihat ini kan seperti cookie kan, seperti kalau kalian misalnya ada beli kue roti ya kan, ada coklat-coklat. Nah, menurut si J.J. Thomson itu seperti ini struktur atom. Ya. Jadi si elektron ini menyebar dia di permukaan dari si atom. Nah, tetapi kan ini si elektron ini bermuatan negatif gitu kan. Jadi bagaimana kok bisa jadinya atom netral kalau misalnya si elektron ini dia ada di semua permukaan atom ya. Jadi model atom dari si J.J. Thomson ini, si coklat cookie model ini, dia nggak terlalu bisa menjelaskan kenapa elektron yang ada pada atom itu tidak menyebabkan si atom ini menjadi netral. Karena pada dasarnya walaupun atom itu ada elektron, kan si atom ini netral kan? Nah, si atom ini netral. Nah, jadi ada percobaan lagi oleh Rutherford. Ya, percobaannya bagaimana? Nah, ini kita lihat ada PB, kan? PB. Nah, PB ini dialirkan, nah, ada stream of alpha particle. Nah, ini ada foil, ya kan? Ada gold foil, ada lempengan logam, tapi lempengan logam yang tipis, ya. Nah, ini radium, ya. Dia spesifik bilang ini radium. Nah, jadi dipancarkan. Nah, ternyata ada berbagai macam ini ya. Yang dipancarkan ini ada ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Nah, ini dilakukan untuk mendeteksi bagaimana defleksi aliran partikel alfa ini, ya, dari si sampel radium ini. Nah, jadi ada, kalau kalian lihat dari awal ada banyak macam percobaan yang dilakukan supaya kita semakin mengerti bagaimana sebenarnya senyawa radioaktif ini, ya. Oke, jadi ini percobaan dari si Rutherford, ya, Rutherford. Oke. Nah, sekarang kita lihat kelemahan model atom Thomson, ya kan? Tadi kan kita bilang si Thomson ini model atomnya itu adalah coklat cookie. Nah, ketika sudah ada percobaan ini, nah baru disadari ada kelemahan dari model coklat cookie tersebut, ya. Kelemahannya itu si foil ini, ya kan, kalau model atom Thomson benar, partikel alfa seharusnya melewati foil emasnya, bukan terdefleksi. Karena ini kan kalau kalian lihat dia terdefleksi kan. Nah, jadi harusnya dilewati, bukan terdefleksi. Ini terdefleksi dia. Nah, jadi dari situ berarti nggak benar model atom Thomson itu. Bukan berarti dia atom, baru si cookie-nya, elektronnya itu seperti coklat menyebar di permukaan atom.
nggak benar. Karena kalau misalnya tadi benar, berarti kan dia lewati. Nah, ternyata si alfa partikelnya ini dia tidak bisa melewati ini. Ya, berarti kan si alfa itu dia bukan negatif kan, jadi nggak bisa, nggak ada dia, nggak bersih, bukan bermuatan negatif dia. Ya, nah berarti kesimpulan Rutherford ini sebagian kecil partikel alfa dibelokkan ke berbagai arah atau balik ke sumbernya. Nah, kenapa itu bisa terjadi kalau misalnya muatan positifnya jauh lebih besar daripada partikel alfa? Nah, jadi ini berarti bahwa ada massa atom emas yang terkonsentrasi di nukleusnya. Nah, jadi berarti dari situ bukan berarti atom baru elektronnya itu tertanam seperti itu di permukaannya. Kalau menurut Rutherford berarti ada massa positif yang besar di inti dari atom itu. Ya, karena kalau misalnya tadi nggak seperti itu, berarti kan si partikel alfa ini harusnya bisa dilewatinya si massa atomnya, tapi ternyata nggak akan dibelokkan kemana-mana. Nah, ini jadi tidak benar struktur atom dari si J.J. Thomson. Ya. Nah, jadi Rutherford jelaskan lagi bahwa kalau ada tolakan antara muatan positif dalam inti, nah berarti kan si nukleus itu hancur kalau misalnya ternyata seperti si J.J. Thomson itu. Jadi harusnya ya elektron itu bukan nyebar gitu, tapi terdistribusi dia secara seragam, ya terdistribusi secara seragam. Nah, jadi ada kelemahannya. Memang benar dari J.J. Thomson benar secara bahwa ada elektron dalam atom, ada subatomic partikel yaitu elektron, tetapi tidak benar dia kalau kita bilang dia tertanam di permukaan. Kalau dia tertanam di permukaan, hancur dia karena kan menurut si Rutherford ada muatan positif yang besar pada inti atom itu. Jadi kalau misalnya nyebar seperti itu, elektron kan nggak bisa bergabung dengan baik gitu kan, dia bisa ada nggak, jadi tidak tepat gitu ya. Nah, sekarang kita lihat ion helium dan partikel alfa. Nah, tadi partikel alfa kan dipancarkan oleh unsur radioaktif, ya, unsur radioaktif. Nah, ini biasanya terdiri dari 2 proton dan 2 neutron, ya, 2 proton dan 2 neutron. Nah, ini partikel alfa ini, ya, sama dengan inti helium, ya, inti helium, ya. Jadi kalau ada atom helium yang kehilangan 2 elektron, nah makanya muatannya itu adalah positif 2 elektron. Nah, itulah partikel alfa. Nah, jadi kalau misalnya si partikel ini dipancarkan dalam wadah tertutup, ya, otomatis misalnya si partikel yang tadi si partikel alfa dalam helium dipancarkan dalam wadah tertutup. Nah, jadi lama-lama elektron yang dari wadah itu bergabung ke si partikel alfa itu, jadinya di dalam wadah itu yang tadinya diisi dengan partikel alfa lama-lama sudah terjadi helium. Karena partikel alfa itu pada dasarnya adalah helium yang kehilangan 2 elektron. Nah, tapi kalau diisi ke wadah kan lama-lama elektron yang di sekeliling bergabung dengan partikel alfa, akhirnya terjadilah helium. Ya, jadilah helium. Oke. Nah, jadi sekarang kita lanjutkan ke struktur atom. Nah, struktur atom ini berarti dari sini, pertama dari J.J. Thomson kita tahu ada elektron. Nah, dari Rutherford kita tahu ada proton, ya kan? Karena ada yang positif gitu ya. Nah, baru digabungkan lagi dengan percobaan yang lain, ketahuilah ada neutron.
ya, neutron. Nah, dari sini bisa ditentukan bahwa jumlah proton dengan jumlah elektron ditentukan dengan nomor atom. Nomor atom atau Z, ya, nomor atom Z. Nah, sementara jumlah neutron ditentukan oleh nomor massa A. Ya, nomor massa A. Nah, jadi nomor massa A ini adalah jumlah total partikel di dalam inti. Nah, jadi saya ulangi lagi, jumlah elektron, jumlah proton dengan jumlah elektron ditentukan oleh Z, ya, nomor atom Z. Sementara jumlah neutron ditentukan oleh nomor massa A. Oke, nah, ini sekedar review. Nah, inilah perkembangannya, ya. Jadi J.J. Thomson tadi ada katoda ray, ya, sinar katoda. Nah, karena ada sinar katoda, nah ternyata sinar katoda itu bermuatan. Nah, setelah bermuatan ketahuan yang muatan negatif itu adalah elektron, ya kan? Nah, baru dari elektron ini kita bisa ketahui bahwa ada rasio antara muatan dengan massa elektron. Nah, itu ditemukan J.J. Thomson. Nah, J.J. Thomson juga menemukan coklat cookie model tadi atau plum pudding model. Nah, tetapi di sini ada gabungan lagi si Robert Millikan, charge and mass of electron. Ya, jadi ketahuan lagi. Ini kan masih rasionya. Nah, di sini bisa ketahuan berapa muatannya, berapa masanya dari percobaan si Robert Millikan. Nah, Henry Becquerel ini, ya, menyatakan uranium ini bisa memancarkan cahaya, ya. Nah, dia sebenarnya percobaannya awalnya karena ada film, ya, kertas film, fotografi film. Nah, dari uranium ini kok ada seperti kabut dia di situ. Nah, itu awalnya si Henry Becquerel ini melakukan percobaan. Nah, dilanjutkan dengan Mary dan Pierre. Mary dan Pierre bisa mengisolasi polonium dengan radium. Ya, polonium dengan radium dari uranium. Nah, sementara Ernest Rutherford ini mendapatkan adanya radiasi alfa dan beta partikel. Ya. Nah, Ernest Rutherford ini melanjutkan lagi, kalau si atom ini model, ada nuklir model dari atom. Nah, si Ernest Rutherford ini juga menemukan proton. Nah, jadi proton itu ditemukan oleh si Ernest Rutherford. Nah, terakhir James Chadwick baru menemukan neutron. Ya, jadi inilah proses kita mengetahui struktur atom. Jadi panjang, ya, dari tahun selesainya itu tahun 1970-an kali, ya. Karena si James Chadwick ini meninggal 1974, ya. Jadi ditemukan 1932. Nah, ini ditemukan 1897. Jadi kalian panjang prosesnya, kan, dari 1897 sampai 1932, ya. Oke. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kita sampai jam berapa, Erika? Ya, Bu. Sampai jam berapa? 12, ya? Izin menjawab, Mem. Sampai jam 12:10, Mem. Oke, jam 12 kita masih ada waktu, ya. Nah, sekarang kita lihat lagi. Nah, Rutherford ini
menetapkan bahwa inti atom hidrogen itu partikel bermuatan positif. Ya. Kalau helium kan tadi dia beda kan, helium itu seperti partikel alfa ya, tapi partikel alfa yang kehilangan 2 elektron ya. Nah, kalau Rutherford ini dia menyatakan kalau inti atom hidrogen itu bermuatan positif, nah itu yang disebut sebagai proton. Ya. Nah, jadi inti unsur selain hidrogen harus mengandung partikel netral dengan perkiraan yang sama dengan proton. Ya. Nah, baru jadi berarti proton itu Rutherford yang menemukan. Nah, neutron tadi kan sudah dijelaskan, neutron ditemukan oleh James Chadwick. Ya, jadi pada awalnya si J.J. Thomson itu tidak menyatakan bahwa ada proton dan neutron. Nah, si J.J. Thomson hanya bilang bahwa di dalam dari atom itu hanya ada elektron. Nah, percobaan terusnya ditemukan lagi bahwa tidak hanya ada elektron, ada juga proton. Nah, bahkan lakukan penelitian lagi, ada neutron. Ya, nah jadi makanya ketika kita melakukan, ketika ada suatu konsep yang kita pelajari, jadi kita jangan anggap oh udahlah ini dihafal-hafal aja. Kita harus lihat bahwa proses ya penemuan struktur atom itu aja ada tahapannya, dari hanya mulai tahu bahwa Dalton itu pertama bilang kan yang paling kecil itu adalah atom, kata Dalton kan. Nah, ternyata J.J. Thomson melakukan penelitian, ternyata di bawahnya si atom ada elektron. Nah, berarti postulat dari Dalton itu ada yang nggak benar ya, ada yang salah ya. Dari bahwa bukan atom yang paling kecil, masih ada subatomic particle. Nah, ternyata setelah ada percobaan lagi, si Rutherford bilang, bukan hanya elektron yang ada di atom, tapi ada juga proton. Nah, dilakukan lagi penelitian, si Chadwick bilang ada juga neutron. Nah, berarti struktur atom itu ada apa aja berarti? Proton, elektron, dan neutron. Proton, elektron, dan neutron. Jadi, neutron. Itu salah satu kesimpulan yang kita dapat yang pertama hari ini, bahwa di dalam atom itu ada subatomic ya, subatomic partikel yang namanya proton, elektron, dan neutron. Oke. Nah, sekarang kita lihat bagaimana evolusi modelnya. Ya. Nah, ini tadi saya bilang kan Dalton bilang ya, Dalton menyatakan kalau atom yang paling kecil, nah itu 1803. Begini modelnya. Nggak ada apa-apa. Jadi menurut si Dalton, oh iya, atom itu yang paling kecil. Nah, si Thomson melakukan percobaan menyatakan bukan atom yang paling kecil, ada lagi elektron di sini. Nah, elektronnya dia menyebar di seluruh permukaan. Ya kan, menyebar di seluruh permukaan. Nah, Rutherford melakukan percobaan lagi, menyatakan nggak akan mungkin seperti ini. Kalau seperti ini hancurlah atom itu kan, hanya ada elektron, pecahlah dia, bertolakan. Kalau gini kan bertolakan sama muatannya, mana bisa dia bergabung. Nah, berarti harus ada di intinya ini sesuatu yang membuat si elektron tetap pada permukaan. Nah, jadi ada intinya, nukleusnya, ada mass-nya. Nah, ini positif ya. Dari inti ini positif. Jadi atom ini tidak pecah. Kalau menurut teori Thomson ini kan berarti kalau elektron seperti ini berarti tolak-menolak bisa hancur dia atomnya. Tapi kalau ada positif, jadi kan positif dengan negatif saling tarik-menarik kan. Nah, jadi dia bisa tetap jadi atom seperti ini. Jadi gugur lagi modelnya si Thomson. Ada lagi modelnya Rutherford. Nah,
1913 ya, si Bohr mengajukan nggak akan mungkin elektron ini di permukaan. Tetapi elektron ini dia ada orbitnya, mengorbit dia di pusat atom. Ya, jadi dia bukan seperti ini modelnya, tapi dia mengorbit gini. Jadi ada inti, nah baru ada elektron itu mengorbit di sekitar inti. Nah, yang paling baru itu tahun 1926. Nah, ini tidak dibilang dia mengorbit, tetapi ada dibilang energinya yang seperti ini. Jadi ada disebut space orbital. Ya, space orbital. Nah, nanti kalian kalau belajar quantum chemistry ya semester tingkat atas, kita akan belajar lebih detail tentang ini. Nah, jadi makanya ini kan kalau kalian lihat di sini ini masih biasa. Nah, begitu di sini itu harus dijelaskan memakai mekanika kuantum. Jadi nanti kalian belajar dasar-dasar kimia kuantum, baru kita belajar yang model ini lebih detail. Ya. Oke. Nah, sampai di sini apa ada pertanyaan? Oke, saya kasih waktu kalian coba mencerna ya. Banyak informasi yang kita dapat satu hari ini ya. Banyak informasi yang kita dapat, coba kalian tulis ya. Coba kalian ya cernalah dulu. Nanti kalau saya langsung kasih informasi tanpa saya kasih waktu kalian mencerna, kalian bingung ya. Izin bertanya, Mem. Ya. Sinar matahari itu, Mem, apakah termasuk ke dalam sinar gamma, Mem? Karena kan dia bisa menembus kaca gitu, Mem. Bisa menembuskan dia, Mem. Ya, bisa. Banyak. Sinar matahari itu macam-macam kan, sebenarnya tidak hanya sinar gamma. Banyak radioaktifnya itu. Ya. Tapi karena jauh dari bumi, ya kan? Jadi tidak terlalu berbahaya. Tapi makanya untuk beberapa negara, ya, seperti kalau misalnya kita tinggal di negara-negara yang 4 musim, ya, nah itu mereka banyak yang kena kanker kulit karena radiasi sinar mataharinya lebih tinggi, ya. Makanya kita pun di Indonesia, kita sebaiknya kalau kalian keluar pakai krim pelindung kulit, ya, karena tadi memang sinar matahari itu ada radiasinya, nah itu bisa bikin kanker kulit, ya. Siapa tadi yang bertanya? Saya, Mem, Faros, Mem. Jelas, Faros? Nah, Mem, terima kasih ya, Mem. Oke, jadi memang sinar matahari ada radiasinya, nah, berbahaya juga. Makanya ada beberapa yang kanker kulit apa segala itu karena radiasi sinar matahari. Nah, kalian pun makanya biasakan kalau keluar pakai sunscreen, ya, supaya kalaupun kena sinar matahari tidak membahayakan kulit kalian, ya. Oke, sudah selesai mencernanya. Kita lanjutkan. Baik, Mem. Sekarang kita mulai mempelajari ini ya. Nah, jadi atom itu kita sebut the ultimate building blocks ya. The ultimate building blocks. Nah, atom itu partikel yang terkecil dari suatu unsur ya. Nah, elektron dia bukan di permukaan atom, tetapi dia ada mengorbit di sekitar inti pusat. Nah, proton itu bermuatan positif dan besar. Nah, tapi neutron dia bermuatan netral. Ya, jadi inilah
inilah ringkasan dari yang kita pelajari dari struktur atom ya. Nah, sekarang ada lagi radioaktivitas, ringkasan radioaktivitas. Ada 3 jenis radiasi penting. Yang pertama itu alfa. Nah, alfa itu adalah inti helium. Nah, beta itu elektron dengan kecepatan tinggi. Nah, gamma ini mirip dengan X-ray, nah, tetapi gamma ini dia lebih mempunyai energi lebih tinggi, gitu ya, energi lebih tinggi. Nah, baru struktur atom dan isotop, ya. Nah, di sini baru kita tahu bahwa atom itu ada 3 partikel subatomiknya, ya, yaitu apa tadi? 3 jenis: elektron, proton, neutron. Nah, elektron ini muatannya negatif E, ya. Masanya itu 1/1837 dari massa atom hidrogen. Nah, dia menempati sebagian besar volume atom. Ya, karena dia kan mengorbit, jadi sebagian besar volume atom itu ditempatinya. Nah, sementara proton ini dia muatannya positif E, ya, masanya hampir sama dengan atom hidrogen. Nah, karena dia di pusat, dia hanya ditemukan di nukleus yang sangat kecil. Ya, jadi beda. Kalau elektron dia volumenya ya karena dia mengitari ya volume atom itu yang ditempatinya. Tapi kalau proton itu dia sangat kecil, dia di pusatnya aja di nukleus, di inti atom. Ya. Nah, yang terakhir itu neutron. Neutron itu netral, ya, berarti tidak positif, tidak negatif. Nah, masanya hampir sama dengan atom hidrogen dan ditemukan pada nukleus juga. Jadi seperti ini dia. Kalau kalian lihat ini kan elektron dia mengorbit, ya kan? Nah, elektron mengorbit. Nah, di nukleus ini kalau kita lihat ada proton, ada neutron. Ya. Jadi struktur atom itu seperti ini, ya. Oke. Nah, struktur atom adalah seperti yang gambar ini. Oke. Nah, sekarang kita lihat sifat penting dari ketiga jenis partikel subatom. Nah, elektron masanya segini. Nah, muatannya segini. Nah, dia di luar dari inti. Nah, proton dan neutron kalau kalian lihat sama masanya, hampir sama, ya kan? 1,6 kali 10 pangkat minus 7 kali 10 pangkat minus 7. Nah, muatan dari proton itu besarannya sama dengan elektron, cuman tandanya beda, yang ini negatif, yang ini positif, ya. Nah, sementara neutron itu dia 0, berarti dia netral. Nah, proton dengan neutron ini lokasinya adalah di dalam inti, ya, di dalam inti. Oke. Jadi ini sifat-sifat pentingnya ini yang kalian harus ketahui, masanya berapa, muatannya berapa, lokasinya berapa, di mana. Oke. Nah, sekarang ini ada atom helium. Ya. Atom helium ini terdiri dari 2 proton, 2 neutron. Ya. 2 proton, 2 neutron. Nah, baru 2 elektronnya itu di luar nukleus mengorbit. Ya, di luar nukleus mengorbit. Nah, jadi di sini terdiri dari 2 elektron, 2 proton, 2 neutron. Jadi semuanya 2. Ya. Nah, setiap proton dan setiap neutron memiliki 1.800 kali massa elektron. Jadi massa protonnya itu adalah 1.800 kali massa elektron, massa neutronnya itu adalah 1.800 kali massa elektron. Nah,
Berarti kalau di sini massa helium ini hanya ditentukan oleh massa nukleus. Ya. Karena kalau kita lihat ini 1.800 kali massa elektron. Jadi massa elektronnya seperti tidak terlalu berpengaruh ke massa atom dari helium. Ya, karena nukleusnya ini ditempati oleh 2 proton, 2 elektron, 2 proton dan 2 neutron. Jadi massa atom helium ini hanya yang ini menentukan. Massa elektronnya itu tidak menentukan massa helium. Ya, massa elektronnya tidak menentukan massa atom helium. Ya. Selanjutnya nih, kalau struktur atom helium ini berarti jumlah unit muatan positif pada inti biasanya sekitar setengah dari jumlah massa. Karena sekitar setengah dari partikel nuklil adalah neutron yang tidak bermuatan. Karena kan tadi di inti itu 2 proton, 2 neutron. Berarti kan muatan positifnya itu hanya setengah dari massa si nukleus. Karena setengahnya lagi kan netral dia kan. Si neutron netral. Nah, sementara si elektron ini ya, dia bergerak cepat. Nah, volume di luar nukleus itu, berarti volume atom itu ditempati oleh si elektron ini. Ya. Jadi nukleus itu apa tadi? Di nukleus ada apa? Proton dan neutron. Proton dan neutron. Nah, sementara volume atom ditempati oleh Elektron. Elektron. Sampai di sini jelas kan? Jelas, Mem. Ya, oke. Nah, sekarang berarti elektron terikat pada atom oleh daya elektrostatik. Ya, daya elektrostatik. Kenapa? Karena di nukleus ada si muatan positif. Jadi si elektron itu bisa mengider atom karena ada muatan positif. Nah, inilah disebut sebagai kekuatan nuklir itu, ya. Nah, jadi dia positif ini, tapi kekuatan nuklir itu dia tidak membuat si elektron terjatuh ke nukleus. Jadi dia ikatan, jadi interaksi antara si proton dengan elektron itu hanya membuat si elektron berputar mengelilingi si atom. Ya, jadi makanya di sini kita bisa sebut bahwa kekuatannya kuat, tetapi tidak sampai membuat atom kehilangan atau mendapatkan elektron. Ya, nah, jadi seperti itu. Nah, ada kalanya suatu elemen itu kalau misalnya jumlah elektron tidak sama dengan jumlah proton, nah itulah yang kita sebut sebagai ion. Ya. Jadi kalau dia lebih elektronnya itu yang ion negatif, ya. Yang dia bermuatan negatif. Tetapi kalau misalnya jumlah elektronnya lebih sedikit, itu yang dia disebut positif. Ya. Jadi makanya ada keadaan ketika jumlah elektron itu tidak sama dengan jumlah proton. Ya. Jumlah elektron tidak sama dengan jumlah proton, dan ini yang kita sebut sebagai ion. Nah, jadi kalau ada juga, kalau dia sama berarti atomnya menjadi tidak bermuatan. Ya, jadi kalau atom tidak bermuatan, berarti proton dan neutron dalam inti atom seperti helium dipegang erat oleh gaya nuklir yang kuat. Jadi sulit untuk menambah elektron atau mengurangi elektron. Jadi yang bisa berpindah itu
bukan proton atau neutron, tapi elektronnya. Jadi yang bisa berkurang atau bertambah, ya. Kalau bertambah ya otomatis dia jadi muatan negatif. Kalau berkurang elektronnya dia jadi positif, ya. Jadi makanya kalau atomnya tidak bermuatan itu berarti proton dan neutron itu erat, ada gaya nuklir kuat, jadi tidak bisa kita menambah partikel-partikelnya. Sekarang kita lihat, tadi kan ada A, ada Z, ya. Z itu kan jumlah proton dan neutron, dan jumlah neutron. Nah, sementara jadi kalau misalnya kita ada senyawa kimia seperti ini, ada A dan Z. Ya. Nah, A tadi apa? Nomor massa. A tadi massa, nomor massa, sementara Z ada Nomor atom. atom, ya. Nah, sekarang kita lihat. Misalnya atom helium memiliki 2 proton, 2 elektron, dan 2 neutron, ya. Berarti kalau kita tulis, ya, berarti jumlah protonnya adalah 2, ya, Z-nya berarti adalah 2. Jumlah A-nya berarti Z ditambah N, berarti 2 ditambah 2 sama dengan 4. Jadi kita bisa tulis seperti ini. 4, 2, helium. Ya. Nah, jumlah proton ini kan, nah, otomatis 2 itu berarti Z. Nah, sementara A itu Z ditambah N. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Jadi tulisannya adalah 4, 2, helium. Ya. Nah, jadi kalau misalnya kita punya ion, nah itu agak berbeda, ya, agak berbeda. Berarti kalau muatan positif atau negatif, berarti kita tulis seperti ini. Berarti kan atom helium itu kehilangan 2 elektron, ya. Nah, berarti kita buat 4, 2 helium plus 2. Ya, kita bandingkan dengan yang ini tadi. Ini kan 4, 2 helium, di sini nggak ada ionnya, ya kan? Nah, tapi kalau di sini dia ada bentuk ionnya. Oke? Nah, sekarang coba kita hitung-hitungan. Nah, kalau ada ini, nah, ada seperti ini ditulis, ya. Bisa nggak kalian tentukan berapa jumlah elektron, proton, dan neutron yang ini? Berapa jumlah elektron, proton, dan neutron yang ini? Ya, berapa jumlah elektron, proton, neutron yang ini? Sama juga deh. Bisa nggak coba kalian hitung? Bisa, Mem. Nah, coba hitung dulu.
Jadi berapa ini yang 12,6C? Jumlah protonnya 6, Elektron. neutronnya 6, dan elektronnya 6. Oke. Oke, kalau yang kalsium, Protonnya 20, elektronnya 20, dan Elektronnya 20. oke, kalau Pb, protonnya 82, neutronnya 82, neutronnya 124. elektronnya 22. kalau kalsium plus 2 ini bagaimana? Protonnya 20, elektronnya 20, elektronnya 18, neutronnya 20. Elektronnya 18. Oke. Kita lihat ya, jadi 12C, ya, ini dia seperti ini. Kalian cek jawabannya. Jumlah proton 6, Elektron 6, jumlah neutron 6, ya. Nah, kalsium ini jumlah proton 20, jumlah elektron 20, jumlah neutron 20, ya. Nah, berarti kalau Pb, ya, nah, ini jumlah proton 82, elektron 82, neutronnya 124. Nah, ini agak unik ya, karena dia Ca2+, ya. Nah, berarti dia ion, kan? Agak ada bedanya dengan Ca yang tadi. Nah, jadi yang ada itu adalah jumlah proton 20, jumlah elektron 18, jumlah neutron 20. Nah, jadi hanya elektron yang bertambah atau berkurang saat ion terbentuk. Ya, kira-kira hari ini kalian gimana? Kan sepertinya banyak hal-hal baru ya yang kita pelajari hari ini ya. Saya rasa cukup jelas ya. Banyak hal-hal yang kita pelajari hari ini. Nah, jadi referensinya saya ambil dari sini ya, camblybertext.org. Nah, ini baru molecular approach. Oke. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Nggak ada? Tidak ada pertanyaan. Sampai jumpa minggu depan. Nanti saya akan berikan kontrak perkuliahan hari ini ya, Erika. Biar kalian baca, baru kalian tanda tangan. Oke? Sampai jumpa minggu depan. Salam sehat. Kalian jaga kesehatan, tetap semangat. Oke, bye. Ya, saya apain dulu. Selamat siang, Ma'am. Siang.